Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran Etika Profesi Keguruan. Dosen pengampu Bapak Nurdi SAG MPD, dengan saya Muhammad Nasoihul Ibad, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dengan tema media pembelajaran. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, benda, lingkungan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, khususnya bahan pelajaran. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada peserta didik agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih menyenangkan kepada peserta didik, dan bisa memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Manfaat media pembelajaran. Manfaat pembelajaran sendiri sudah dibahas oleh beberapa para ahli. Menurut Kemp dan Chaiton pada tahun 1985, beberapa dampak positif dari media pembelajaran diantaranya adalah 1. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih bagus. 2. Pembelajaran lebih menarik. 3. Pembelajaran lebih interaktif. 4. Kualitas pembelajaran bisa lebih ditingkatkan. 5. Pembelajaran bisa diberikan kapan saja dan di mana saja. 6. Peran guru bisa berubah ke arah yang lebih positif. Macam-macam media pembelajaran. A. Media visual. B. Media auditif. C. Media audiovisual. D. Media berbasis cetakan. E. Media berbasis komputer. A. Media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja. Media ini misalnya gambar, lukisan, grafis, diagram, peta, dan lain-lain. Kelebihan dari media ini adalah siswa bisa melihat gambar mengenai apa yang dijelaskan oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengetahui objek apa yang sedang dipelajari. Dan kelemahan media visual yaitu hanya dapat dilihat saja, sehingga terbatas bagi yang mempunyai kelainan penglihatan atau buta. B. Media auditif. Media auditif adalah media suara atau bisa dikatakan media yang hanya bisa didengarkan, seperti radio, kaset recorder. Dan kelebihan media ini yaitu siswa dapat lebih fokus karena siswa dituntut untuk lebih peka dalam pendengarannya, sehingga kemampuan siswa dalam mendengarkan dapat terarah. Dan kelemahan media ini yaitu hanya mengasah indera pendengar saja, tanpa dapat mengasah indera lain seperti indera melihat. Selain itu, media ini sangat terbatas bagi yang mempunyai kelainan tunarungu. C. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih unggul dibanding dengan media visual dan auditif, karena media ini meliputi keduanya, seperti contoh rekaman video, film, dan lain sebagainya. Dan kelebihan media audiovisual yaitu mencakup segala aspek, yaitu indera pendengar dan penglihatan, sehingga akan terasa dengan baik.
Dan kelemahan media ini yaitu keterbatasan biaya serta penerapannya yang harus mampu mencakup segala aspek indera pendengaran dan penglihatan. D. Media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan misalnya ada buku LKS, pamflet, poster, majalah, buku siswa, dan lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh media ini diantaranya adalah siswa dapat belajar atau maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Peserta didik dapat mempelajari secara berulang-ulang di rumah maupun di sekolah. Adapun kekurangan dari media ini antara lain biaya percetakan mahal, sulit menampilkan gerak. Umumnya media cetakan hanya mampu membawa hasil tujuan bersifat kognitif saja. Media berbasis komputer. Media ini menggunakan komputer sebagai perantara untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Kelebihan media ini dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan, simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Kekurangan dari media ini adalah untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Komputer hanya efektif bila digunakan oleh seorang atau beberapa orang dalam kelompok kecil, karena tidak semua lembaga pendidikan memiliki komputer yang banyak, sehingga tidak semua siswa bisa menggunakannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberitahu teman-teman cara memilih media pembelajaran PAI. Cara yang sesuai dengan pendidikan agama Islam adalah 1. Memilih media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. 2. Memilih media harus berdasarkan objektivitas, artinya pemilihan media pembelajaran bukan didasarkan pada kesenangan guru atau sekedar selingan atau hiburan. 3. Memilih media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. 4. Memilih media harus sesuai dengan gaya belajar siswa dan kemampuan guru. 5. Memilih media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ialah dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dengan memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan sampai lupa ya teman-teman, like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.